Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Said Kamal mau menerangkan tentang artikel saya tentang kondisi kehidupan masyarakat Praksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana di Indonesia. Pertama, terbentuknya kepulauan dan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBB, yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi atau konvensi PBB. Secara zoogeografi, Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace. Garis ini memisahkan bagian barat, orientasi region Indo-Malayan subregion, dan bagian timur Australasia dengan Austro-Malayan subregion. Maaf, ini kurang typo. Garis ini terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok di selatan dan antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi di utara. Bagian barat termasuk di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Borneo, atau wilayah Indonesia disebut Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan pada bagian timur terdapat Pulau Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan fauna yang terdapat di Indonesia merupakan fauna yang sama tipenya dengan fauna yang berasal dari benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara fitogeografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical Kingdom, yaitu Indo-Malaysian Subkingdom, Malaysian Region, ini ya namanya. Kalau ada yang kurang jelas bisa search di Google ya. Perbedaan penyebaran fauna dan flora secara geografis. Ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing dalam melakukan pemencaran dan barirnya. Hewan senantiasa memiliki suatu luas jelajah tertentu, terutama hewan terestrial, yang dibatasi oleh barir-barir geografis. Sedangkan tumbuhan memiliki distribusi yang luas dengan cara pemencaran yang beragam. Ini dirujuk dari Brandley. Ya, ini linknya. Kedua, B. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Para peneliti menemukan berbagai fosil manusia yang hidup di masing-masing periode itu. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Contohnya 1. Meganthropus paleojavanicus. 2. Pithecanthropus mojocartensis. 3. Pithecanthropus erectus. 4. Pithecanthropus solaiensis dan 5. Homo solaiensis. Ini dirujuk dari kompas.com ya. Ini linknya. C. Corak kehidupan masyarakat Praksara di Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu atau food gathering. Corak kehidupan masyarakat Praksara diawali dengan masa berburu dan meramu atau disebut food gathering. Manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden. 2. Masa bercocok tanam atau food producing. Seiring pertumbuhan jumlah manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman yang mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.
Bila tanah yang dialami sudah tidak subur lagi, barulah mereka berpindah untuk mencari lahan baru untuk ditanami. 3. Masa pertanian, corak kehidupan masyarakat praksara mulai berubah kembali. Setelah ditemukannya tanaman padi, sistem pertanian semakin tertata dan berkembang. Mereka pun mulai memelihara binatang ternak untuk memenuhi kebutuhannya akan daging. 4. Masa perundagian atau masa adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat praksara ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan. Masa perundagian ini dilatari oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, pengalaman dari kegiatan pertanian, serta perkembangan kemampuan akal praksara di Indonesia. Ada dua gelombang, yaitu 1. Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu tiba di Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka membawa budaya Neolitikum atau Batu Baru. Arah persebarannya terdiri dari 2 cabang, yaitu A. Cabang pertama, bangsa yang membawa peralatan kapak lonjong dan disebut sebagai ras Papua atau Melanosoid, menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. B. Cabang kedua adalah bangsa Proto-Melayu yang disebut ras Austronesia. Ras ini menyebar melalui Malaya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain. Hasil kebudayaan yang mereka bawa adalah kapak persegi. 2. Melayu muda. A. Bangsa Deutero Melayu tiba di Kepulauan Indonesia kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Kedatangan mereka disertai kebudayaan logam yang berasal dari Vietnam Utara. B. Benda-benda logam yang mereka bawa diantaranya berupa nekara, candasa, bejana perunggu, manik-manik, dan arca. C. Penyebaran nenek moyang dari kelompok ini bermula dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia, dan menuju Indonesia. Ini typo. D. Gelombang terakhir ini masih tergolong ras Austronesia. Pada perkembangannya, ras Papua Melanosoid, Austronesia, dan sisa ras Austro-Melanosoid melahirkan berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Artikel ini dirujuk dari http://www.kompas.com. F. Kondisi sosial masyarakat praksara pada masa berburu mengumpul makanan tingkat sederhana. Kehidupan masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana dan hanya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Di masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat di atas pohon besar. Manusia yang tinggal di gua dikenal sebagai caveman atau orang gua. Sistem kepercayaan manusia diperkirakan bermula pada masa ini. Kesimpulannya dari artikel ini di atas adalah kita harus tahu bagaimana keadaan kita pada masa praksara. Tidak secara detail sama sekali, tetapi yang penting kita harus mengerti dahulu bagaimana keadaannya keturunan bangsa Indonesia pada masa dahulu. Hikmah yang dapat diambil, kita menjadi tahu bagaimana kita dahulunya dan mendapatkan banyak info dari artikel ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti, mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa cari sendiri di Google karena kita belajar dari rumah dapat mencari di Google ya.